Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ragil Putranggia dengan NIM akhir 0254. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Fawaid dengan NIM 2301 012 012 0024. Perkenalkan, nama saya Dedi Herdianto dengan NIM 230101 2014 0241. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maulana Fakih dengan NIM 230101 2014 0246. Kami dari kelompok praktikum pabrikasi pakan. Kelompok kami akan membuat pakan puyuh petelur fase layar. Mengapa kelompok kami memilih puyuh fase layar? Alasannya sederhana. Kelompok kami memilih komoditas ternak puyuh fase layar karena kami melihat bahwa ternak puyuh ini akan sangat memiliki peluang luas dan juga meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini kami lihat pada Badan Pusat Statistik, di mana pada Badan Pusat Statistik menunjukkan data bahwa tiap tahun produksi telur puyuh nasional selalu mengalami peningkatan. Pada 2015, produksi telur puyuh nasional sebanyak 22.131 ton. Sedangkan pada tahun 2019, produksinya meningkat mencapai 29.090 ton. Selain produksi telurnya, jumlah ternak puyuh secara nasional juga mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2019. Pada 2015, menurut Pusat Data Statistik, produksi telur puyuh nasional adalah 13.781.000 ekor. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 14.107.000 ekor. Dengan daerah dengan jumlah puyuh terbanyak berturut-turut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Selain melihat jumlah populasinya, kami juga mengamati jumlah produsen yang berfokus pada pakan unggas. Terutama ternak puyuh yang belum banyak sehingga menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Beberapa perusahaan yang memproduksi pakan puyuh petelur diantaranya adalah PT Charon Pokpan, PT Java Comfit, PT New Hope Indonesia, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan pakan yang akan digunakan pada pembuatan proposal pabrikasi pakan. Kelompok kami akan menyusun pakan yang berbentuk mesh untuk komoditi puyuh fase layer menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama ada dedak padi, tepung ikan, bekatul, jagung giling, premix, CaCO3, dan minyak goreng. Tepung ikan kami gunakan sebagai sumber protein, sebagaimana yang dinyatakan oleh Utomo et al. Bahwa tepung ikan memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan sumber protein. Kemudian dedak padi, jagung giling, dan bekatul berperan sebagai bahan pakan yang memiliki sumber energi. Hal ini dikarenakan kedua bahan pakan tersebut memiliki kandungan energi yang cukup tinggi. Selanjutnya ada CaCO3. CaCO3 kami gunakan sebagai sumber mineral, kalsium, dan premix kami gunakan sebagai bahan pakan sumber vitamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi ransum. Berikut ini adalah formulasi ransum yang kami susun. Dengan metode yang kami gunakan adalah metode trial and error. Metode ini kami pilih karena mampu menghasilkan susunan ransum yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan nutrien ternak, terutama puyuh. Lalu, kelompok kami sudah menyusun ransum menggunakan trial and error dengan bantuan software Excel. Di sini kami sudah menentukan bahan pakannya yang terdiri dari dedak padi, tepung ikan, bekatul, jagung giling, premix, CaCO3, minyak kelapa. Setelah itu, di sini juga kami sudah menentukan standar kebutuhan untuk burung puyuh. Ini standarnya. Kemudian kita juga sudah mencari kandungan nutrisi yang ada dalam bahan pakan tersebut. Nah, sudah. Kemudian kami memformulasi ransum sesuai kebutuhannya untuk mencapai standar yang kita inginkan. Di sini sudah cukup mencapai standar. Ini perhitungannya. Kemudian sudah didapatkan hasilnya. Ini adalah komposisi yang kita gunakan untuk penyusuan ransum. Komposisinya untuk dedak 18%, tepung ikan 22%, bekatulnya 26%, jagung gilingnya 23 maksud saya, premixnya 6,5%, CaCO3-nya 4%, kemudian minyak kelapanya 0,5%. Totalnya sudah 100. Kemudian
Total biaya yang kami gunakan untuk menyusun per kilogram ransum adalah sebesar Rp1.600 dengan rincian harga sebagai berikut ini. Biaya bahan bakunya yaitu Rp142.740.000, kemudian ini biaya tenaga kerjanya yaitu 9.500.000 dan biaya operasionalnya yaitu 10.200.000, sehingga total biaya produksinya yaitu Rp152.240.000 dengan biaya lain sebesar 950. Dan kami menjual per kilogram ransum yang sudah jadi sebesar per kilonya 4.000 dengan keuntungan 1.600. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan pakan apa saja yang digunakan pada perusahaan kami, yaitu adalah perusahaan PT Sukses Feed. Yang pertama kami menggunakan bahan pakan yaitu ada bekatul, selanjutnya ada tepung ikan, lanjut ada dedak padi, lanjut ada jagung giling, di sini ada mineral premix, selanjutnya ada tepung kapur atau kalsit, nah yang terakhir ini ada minyak. Nah, ke semua bahan ini sebelumnya sudah kami perhitungkan dengan metode trial and error untuk mengukur kebutuhan ternak, yaitu ternak puyuh fase petelur, sehingga pada saat pencampuran ransum untuk kandungan dari bahan-bahan pakan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita lanjut ke metode pencampuran ransum. Nah, pada proses pencampuran ransum ini digunakan dengan bahan pakan yang memiliki komposisi paling banyak, kemudian ke komposisi yang paling sedikit. Yang pertama di sini saya menggunakan bekatul karena komposisinya sangat banyak, yaitu sekitar 1,3 kilo. Kami gunakan bekatul untuk yang bahan pakan yang pertama. Selanjutnya lanjut ke bahan pakan yang kedua, ada jagung. Setelah jagung di sini ada tepung ikan. Setelah tepung ikan ada dedak. Setelah dedak ada mineral premix. Setelah itu ada tepung kalsit atau tepung kapur. Dan yang terakhir ada minyak. Nah, penggunaan minyak di sini hanya sebesar 0,5%. Nah, setelah semua bahan masuk, selanjutnya kita campur ransum kita dengan cara manual. Ternak unggas dengan bentuk mesh ya. Bisa kita lihat ini adalah bentuk mesh. Nah, ini sudah tercampur merata dan sudah siap diberikan kepada puyuh fase petelur, karena dengan pembuatan ransum kami sudah memenuhi kebutuhan standar dari puyuh petelur.